Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai topik keempat kita, yaitu prinsip-prinsip koperasi. Sebelumnya kan saya sudah bahas mengenai pengantarnya ya, jadi tentang jenis-jenis koperasi, kemudian koperasi di Indonesia itu perjalanan logonya seperti apa. Jadi sempat ada perubahan logo satu kali, kemudian dikembalikan lagi atas aspirasi asosiasi koperasi di Indonesia. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip koperasi. Jadi yang namanya prinsip itu kan tidak muncul dengan sendirinya ya, pasti ada pemicunya mengapa ada prinsip tersebut. Nah, di sini adalah kita lihat bagaimana latar belakang munculnya prinsip-prinsip koperasi, dan tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia, karena gagasan inisiasi awal koperasi kan bukan di Indonesia saja, tapi kan juga di dunia ya, seperti itu. Jadi prinsip-prinsip koperasi yang akan saya bahas hari ini itu ada 5 jenis prinsip gitu ya, atau 5 nama. Yang pertama adalah prinsip Rodale, kemudian yang kedua prinsip Raiffeisen, kemudian prinsip Saussure, kemudian prinsip ICA atau International Cooperative Alliance (ICA), kemudian yang terakhir adalah prinsip koperasi di Indonesia. Yang pertama saya bahas adalah prinsip Rodale dulu. Nah, jadi prinsip Rodale ini digaungkan sebagai pionir koperasi pertama di dunia. Jadi Rodale ini bukan nama orang ya. Jadi Rodale ini adalah nama persekutuan kooperatif atau koperasi, istilahnya seperti itu. Jadi diadakan di Inggris tahun 1844 oleh 28 buruh Inggris dan diketuai atau inisiasinya itu dicetuskan oleh Charles Howard. Jadi dulu ceritanya itu di Inggris itu ketika zaman masih banyak perburuhan ya, kita dulu masih belum ada revolusi industri kedua. Jadi kita dulu itu tahun 1844 di sana maksud saya, itu kondisi buruh itu sangat memprihatinkan dan saking rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan buruh di sana, maka mereka para buruh tersebut mendirikan semacam perserikatan seperti itu, cuman tidak hanya untuk menyalurkan aspirasi buruh saja, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dengan mendirikan Rodale kooperatif ini, seperti itu. Nah, prinsipnya Rodale ini seperti apa? Jadi prinsipnya adalah ada 7 macam. Yang pertama, keanggotaannya terbuka, jadi tidak boleh dibatasi. Kemudian satu anggota satu suara, jadi satu anggota tersebut mewakili satu suara. Kemudian pembagian SHU itu ada, dan jumlahnya itu tergantung dengan transaksi yang dilakukan anggota. Jadi semakin anggota itu vakum dari transaksi, ya semakin SHU-nya akan sedikit, seperti itu. Kemudian pembatasan bunga atas modal. Nah, jadi penetapan bunga, ketika kita meletakkan modal di sana, kita dapat bagi bunga berapa, dapat return bunga berapa, itu ada pembatasannya. Jadi tidak bisa kita tidak bisa koperasi tersebut semata-mata menaikkan harga tingkat suku bunganya melebihi yang di luar koperasi tersebut, seperti itu. Kemudian netral dalam politik dan agama, penjualannya secara tunai, dan memajukan pendidikan. Jadi intinya mereka, kalau kita tilik ya, dari 7 prinsip ini itu semuanya tujuannya satu, yaitu kesejahteraan anggotanya, seperti itu. Bagaimana agar anggotanya itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Jika dia menaruh modal, dia bisa mendapatkan return. Jika dia melakukan perdagangan di situ, dia bisa mendapatkan penjualan dengan cara tunai, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prinsip Raiffeisen yang diinisiasi atau gagasannya diketuai gitu ya oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen, orang Jerman ya, tahun 18 sekian. Jadi prinsip ini intinya adalah swadaya. Jadi pemenuhan kebutuhan anggota oleh anggota untuk anggota. Kemudian daerah kerja terbatas. Jadi fokus Raiffeisen ini lebih ke pekerja di daerah perkotaan, karena daerah perkotaan kan memang banyak industri ya, jadi banyak buruh atau banyak pekerja atau anggota yang memang membutuhkan bantuan koperasi itu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian SHU untuk cadangan. Jadi prinsip Raiffeisen ini adalah SHU, sisa hasil usahanya itu
dipakai untuk cadangan koperasinya, jadi untuk mengembangkan koperasinya. Kemudian tanggung jawab anggota tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas ini seperti apa? Jadi ketika di kemudian hari terjadi sebuah kerugian, kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab itu adalah anggotanya. Maka kerugian tersebut dibagi dengan para sesama anggotanya, seperti itu. Kemudian pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan. Usaha hanya kepada anggota karena memang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian keanggotaannya ini atas dasar watak, bukan uang. Jadi tidak peduli apakah anggota tersebut memiliki background kalangan menengah atau atas atau bawah, yang penting intinya tidak masalah, tidak ada hambatan dari sisi itu, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin Google Raiffeisen, itu mungkin yang muncul adalah Raiffeisen Bank International atau International Bank of Raiffeisen. Jadi Raiffeisen ini dulu memang adalah seorang tokoh penggagas prinsip koperasi di Jerman, tetapi saat ini itu ada sebuah bank internasional yang diberi nama Raiffeisen. Jadi yang dijalankan menganut prinsip beliau sepertinya. Dan kalau misalnya kita tahu slogannya itu adalah at the service of their members and society. Jadi at the service itu berarti untuk melayani para anggota dan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip Sulzey. Ini lagi-lagi orang Jerman ya, dan dia rentang waktu yang sama dengan Raiffeisen tadi. Nah, prinsip Sulzey ini bagaimana? Jadi ketika kita lihat prinsip Raiffeisen, 7 prinsip tadi, sebetulnya itu adalah prinsip Sulzey ini sebetulnya itu adalah sangat mirip dengan prinsip Raiffeisen yang tadi, karena sama-sama orang Jerman ya. Tetapi bedanya adalah jika prinsip Raiffeisen tadi itu lebih fokusnya adalah kepada anggota yang berada di kota-kota, sedangkan prinsip Sulzey ini itu lebih berfokus kepada pengusaha kecil di pinggiran kota, di pedesaan atau di daerah-daerah yang bukan daerah urban, seperti itu. Nah, di sini beliau memiliki prinsip sama, yaitu swadaya. Kemudian daerah kerja tak terbatas. Kalau misalnya sebelumnya daerah kerja terbatas, tapi karena di sini itu dia tidak terbatas hanya di kota saja, yang penting bisa menjangkau pengusaha kecil, maka dia ke daerah kerja tak terbatas. Kemudian SHU-nya digunakan, diarahkan alokasinya untuk 2, yang pertama untuk cadangan dan yang kedua untuk dibagikan pada anggota. Jadi tidak hanya disimpan untuk kepentingan perputaran modal koperasi saja, tetapi juga untuk dikembalikan lagi kepada anggotanya, seperti itu. Kemudian tanggung jawab anggota terbatas. Maksudnya terbatas ini bagaimana? Jadi ketika suatu saat itu ada kerugian atau suatu saat itu ada kebangkrutan, seperti itu, kalau misalnya Raiffeisen, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab anggota. Tetapi jika ada kerugian dan ada kebangkrutan karena tanggung jawab anggota terbatas, maka kerugian itu tidak ditanggung semerta-merta oleh anggotanya, karena anggotanya sendiri sudah merupakan pengusaha kecil ya kan, dia akan sangat menderita secara ekonomi jika dia pun harus menderita kerugian dan menanggung kerugian orang lain karena dia adalah anggota koperasi tersebut. Kemudian pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan. Kalau misalnya prinsip Raiffeisen, jadi pengurus bekerja itu sukarela, seperti itu. Tapi kalau misalnya prinsip Sulzey, pengurus bekerja itu dengan mendapatkan imbalan, dengan harapan agar kinerjanya dan performance-nya itu akan lebih profesional. Kemudian usaha tidak terbatas dan tidak hanya untuk anggota. Tujuannya apa? Usaha tidak terbatas dan tidak hanya untuk anggota. Ini tujuannya adalah agar koperasinya itu berkembang. Jadi agar dia tidak semerta-merta hanya bergerak di satu sektor saja dan untuk anggota mulai di situ saja, seperti itu ya. Akan menjadi seperti efek rumah kaca, tapi dia bisa terbuka dan bekerja sama harapannya dengan eksternal yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ICA atau International Cooperative Alliance. Ini adalah
sebuah organisasi internasional. Jadi ICA ini bukan sebuah tokoh, tapi bukan seorang tokoh, tapi adalah sebuah organisasi internasional seperti Commonwealth. Kalau Commonwealth itu adalah yang membawahi negara-negara di Eropa sana. Kalau misalnya ICA ini adalah membawahi 313 anggota atau negara federal. Nah, prinsipnya ICA ini apa saja? Jadi seperti organisasi koperasi dunia seperti itu ya. Prinsipnya adalah keanggotaan itu harus sukarela dan bebas diskriminasi. Jadi tanpa paksaan dan tidak ada perbedaan pelayanan atau perbedaan kita dalam memperlakukan orang lain seperti itu ya. Kemudian bersifat demokratis dan pemimpin dipilih oleh anggota. Jadi tidak boleh hanya negara tertentu saja yang menjadi pengurus atau bahkan pemimpin ICA, tetapi benar-benar harus secara aklamasi terpilih gitu ya, atau tidak, kalaupun tidak secara aklamasi tapi secara sistem demokrasi. Kemudian bunga modal dengan persentase tertentu, jadi memang sudah ditentukan persentasenya. Kemudian SHU dibagikan untuk anggota sesuai porsi jasa. Ini sama dengan prinsip yang awal tadi pertama Rohdel itu ya, bahwa tergantung dengan porsi jasa para anggotanya. Jadi SHU tidak disamaratakan, tetapi tergantung apakah dia vakum atau aktif seperti itu. Kemudian netral terhadap ras, agama, dan politik. Mengapa di sini ada ras? Kalau misalnya tadi waktu prinsip Rohdel itu hanya netral terhadap agama dan politik, karena Rohdel berada di Inggris, sedangkan di sana rasnya sama ya. Sedangkan sekarang prinsip ICA karena dia membawahi 313 negara dengan ras berbeda, otomatis prinsipnya ditambahi netral terhadap ras juga. Tidak boleh ada racism. Kemudian yang terakhir adalah koperasi bekerja sama dengan koperasi lain, baik dalam tingkat lokal, nasional, atau internasional. Jika kalian perhatikan itu rata-rata tujuan dan ideologi koperasi itu mirip, yaitu agar mengembangkan koperasi tersebut tidak hanya terkungkung dalam satu wilayah dengan anggota tersebut saja, tetapi bisa melakukan hubungan eksternal dengan koperasi lain atau lembaga keuangan yang lain selain koperasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip koperasi Indonesia. Ini sudah pernah saya bahas ketika pertemuan pertama dulu ya. Jadi prinsip-prinsip koperasi itu ada 6 jika di Indonesia. Yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela atau terbuka. Kemudian yang kedua bersifat demokrasi. Jadi keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi tidak ada keputusan yang diambil oleh salah satu tokoh saja atau beberapa golongan. Kemudian yang ketiga SHU-nya adil karena tergantung besar kecilnya modal anggota. Kemudian jasa otomatis ya, aktivitas ekonomi selama berada di keanggotaan koperasi. Kemudian yang keempat kemandirian. Jadi diharapkan masing-masing anggota koperasi nantinya dapat aktif dan mandiri secara finansial. Kemudian pendidikan koperasi, jadi agar tidak hanya menjadi anggota saja secara nama, tetapi juga secara keorganisasian dan kelembagaan itu bisa mendapatkan ilmu dari sana. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama untuk perekonomian. Jadi sama seperti sebelumnya, diharapkan koperasi ini tidak hanya di satu wilayah saja, tetapi bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan eksternal baik koperasi maupun non-koperasi, seperti itu. Dan tujuan akhirnya adalah demi kemakmuran anggota dan tentu saja demi perekonomian nasional. Seperti itu. Sampai sini itu adalah topik minggu ini ya. Jadi mengenai prinsip koperasi apa saja, mulai dari di luar negeri, awalnya dulu pionirnya dari negara mana, kemudian bagaimana hingga sampai ke Indonesia. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.